Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Indra dari Piladi, Ratna Widayati, dan Rizky Atulula akan membahas tentang emergency relocation of items using single trips. Nah, untuk knapsack itu ada beberapa jenis. Nah, yang pertama adalah multiple knapsack problem 01. Nah, XIJ itu bernilai 1 jika barang I terletak pada tas C dan bernilai 0 jika tidak. Nah, untuk fungsi objektifnya itu memaksimalkan keuntungan dari barang-barang tersebut. Nah, untuk kendalanya sigma CI XIJ kurang dari sama dengan TJ. Maksudnya adalah barang yang dibawa tidak boleh melebihi kapasitas tas C. Untuk sigma XIJ itu kurang dari sama dengan 1. Oke, next. Nah, yang kedua adalah multiple knapsack assignment problem. Nah, itu adalah permasalahan yang timbul untuk M knapsack atau M jenis tas ya. M barang yang dipartisi menjadi M kelas dengan penambahan kendala yang menetapkan bahwa knapsack hanya dapat memuat item pada kelas yang sama. Nah, untuk fungsi objektifnya itu sama-sama memaksimalkan keuntungan dari barang-barang tersebut. Sigma XIJ kurang dari sama dengan 1, sigma YIK kurang dari sama dengan 1, dan sigma WJ XIJ kurang dari sama dengan CI YIK. Nah, kendala yang ketiga ini adalah tidak melebihi kapasitas. Next. Nah, saya akan menjelaskan untuk asumsi-asumsi parameter dan variabel yang digunakan untuk single type of truck. Variabel dan parameternya adalah DJ itu banyaknya barang-barang di gudang C. C itu dari 1 sampai N. Nah, untuk TJ itu adalah truk yang akan dikirim dari depot ke gudang C. CTJ adalah barang yang masuk truk dari gudang C. Nah, untuk T itu adalah total armada truk di depot truk. Asumsinya di sini hanya ada satu jenis truk. Truk hanya dapat menyimpan barang dengan jenis yang sama. Dan hanya ada satu depot truk. Nah, untuk tujuannya adalah untuk menentukan cara mengerahkan truk dalam satu perjalanan untuk mengambil sebanyak mungkin barang di gudang dengan setiap truk pergi paling banyak satu gudang. Next. Nah, untuk parameter dan variabel the multiple type of truck untuk DJ itu banyaknya barang-barang di gudang C. C dari 1 sampai N. Nah, untuk TIJ itu adalah truk tipe I yang akan dikirim dari depot ke gudang C. I-nya itu dari 1 sampai N. Artinya ada M jenis truk. Untuk CI itu adalah kapasitas barang pada truk tipe I. TI adalah total armada truk tipe I. Nah, asumsinya di sini terdapat jenis truk hanya dapat menyimpan barang dengan jenis yang sama. Dan untuk depotnya hanya ada satu depot truk. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Ratna. Silakan. Baik, untuk pertanyaan kedua yaitu bagaimana proses penyelesaian optimisasi desain logistik di kelompok kami. Jadi di kelompok kami menggunakan paper yang terdapat dua
kasus seperti itu. Yang pertama, the single type of truck, terus yang kedua, the multiple type of truck. Nah, di single type of truck ini memaksimalkan yaitu minimum dari CTJ dan DJ. Maksudnya CTJ DJ adalah minimum dari barang yang masuk gudang J dan banyaknya barang-barang di gudang J, seperti itu. Nah, untuk masalah pertama, kendalanya yaitu sigma TJ kurang dari sama dengan T, yaitu total truk yang melayani seluruh gudang tidak boleh melebihi dari total keseluruhan truk dalam depot. Nah, dalam hal ini kan karena jenis truknya cuma satu, jadi cuma hanya ada T. Jadi total keseluruhan truk untuk mengangkut barang tidak boleh melebihi dari total truk dalam depot. Selanjutnya, yang multiple type of truck di sini bedanya kalau yang tadi pertama itu tipe truknya cuma satu, ini yang kedua tipe truknya ada sebanyak I, yaitu dengan kendalanya sigma TIJ kurang dari sama dengan TI, dengan tetap maksimumkan jumlahan dari minimum dari jumlahan CI, TIJ, dan DJ. Nah, jumlahan truk tipe I yang akan dikirim dari depot ke gudang J tidak melebihi total armada truk tipe I dalam depot. Fungsi tujuan yaitu maksimum sigma minimum dari sigma di atas adalah nonlinier. Namun dengan memasukkan variabel kontinu YJ yang mewakili jumlah total item yang dikumpulkan oleh semua truk yang dikirim ke gudang J dimungkinkan untuk merumuskan ulang model dalam sebagai program bilangan bulat sebagai berikut. Jadi fungsi tujuannya di sini disebut fungsi tujuan yang nonlinier karena di sini ada perkalian antara CI dan ya disebut nonlinier seperti itu. Kemudian fungsi tujuannya merupakan jadi fungsi tujuan dikatakan nonlinier karena CI dinotasikan sebagai kapasitas barang untuk kapasitas barang pada truk tipe I dan TIJ sebagai truk tipe I yang akan dikirim ke depot gudang J. Dari depot ke gudang J, sehingga CI TIJ dinotasikan sebagai total semua item yang dapat dikumpulkan oleh truk dan akan dikirim ke gudang J atau dapat ditulis sebagai YJ sehingga memaksimumkan sigma YJ dengan J dari 1 sampai N. Dengan kendala yaitu sigma TIJ kurang dari sama dengan TI dan YJ kurang dari sama dengan sigma CI TIJ. Nah, untuk kendala yang pertama yaitu jumlahan dari total semua truk itu kurang dari total tipe truk jenis I. Dan selanjutnya, untuk semua TIJ dan YJ lebih dari sama dengan 0, dan TIJ adalah integer. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Ula. Iya, halo. Terima kasih waktunya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses interpretasi dari paper yang kami gunakan. Untuk yang pertama, dalam paper ini ada 2 versi masalah untuk memutuskan cara terbaik untuk menggunakan armada truk yang digunakan untuk mengambil barang-barang yang identik di gudang dalam satu perjalanan. Terus yang kedua ada hal ini dapat diterapkan dalam bidang lain selain masalah logistik di gudang. Misalnya ketika orang-orang di lokasi yang berbeda harus dipindahkan ke tempat yang aman dalam situasi yang darurat. Situasi darurat di sini seperti bencana alam, badai atau banjir yang mendekat. Gitu. Terus ada juga penerapan dari
kasus MKP ini dapat juga digunakan untuk bidang-bidang pengiriman dalam transportasi laut, dapat juga digunakan dalam sistem hub dan spoke yang dimana ketika barang diproduksi di fasilitas berbeda dan harus diambil secara berkala untuk dikirim ke fasilitas penyimpanan umum. Terus kemudian yang ketiga ada dalam waktu darurat, truk hanya bisa berjalan sekali jalan karena tidak bisa kembali ke tempat asal. Misalnya karena terjadi banjir yang besar yang akan membahayakan sopir truk. Next. Kemudian algoritma pada paper ini, pada kasus ini yang digunakan yaitu algoritma O atau N-log-N yang dikembangkan untuk masalah kasus yang pertama yaitu STSI, di mana semua truk dapat menampung jumlah barang yang sama. Dan tujuannya adalah untuk mengambil sebanyak mungkin barang. Hal ini sangat sesuai dengan masalah merelokasi orang pada wilayah yang sedang terjadi bencana, yang harus mengoptimalkan orang yang akan diangkut. Sedangkan masalah MTSI memungkinkan adanya truk dengan kapasitas yang berbeda. Karena masalah MTSI adalah merupakan masalah NP-hard, heuristik yang sesuai dikembangkan dan terbukti efisien secara komputasi dalam mendapatkan solusi dengan nilai fungsi objektif umumnya ada dalam beberapa persen dari optimal. Heuristik ini memiliki waktu berjalan yang rendah dan mengungguli heuristik lain dalam masalah MTSI. Next. Pada paper ini membandingkan 3 heuristik yang digunakan, yaitu ada MKP yang sedang kami bahas untuk 2 kasus itu, kemudian ada RHI dan STSI heuristik. Perbandingan dari ketiga heuristik tersebut yaitu membandingkan tentang performa dan speed dari ketiganya dalam mencari solusi optimal. Next. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan dalam presentasi ini. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.